Engkau Allah yang senantiasa membawa kami kepada kasih karunia yang melimpah. Engkau yang terus membawa kami kepada kemuliaan dan kemuliaan-Mu dan kepada rencana yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersama-sama sehati, kami mau berdoa, kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, membela kota kami, membela bangsa ini di hadapan Tuhan. Terima kasih, biarlah damai sejahtera Tuhan itu mengalir melingkupi setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, shalom saudara-saudara. Untuk mendasari kita berdoa pagi hari ini, saya mau sharing firman Tuhan. Saya ambil dari Roma pasal yang ke-12. Saya mau bacakan untuk setiap kita. Itu tentang judul perikopnya, persembahan yang benar, Roma pasal yang ke-12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi bagian sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Saudaraku, ayat yang kedua ini yang akan saya katakan kepada kita. Saya membacakan sekali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang kekasih Tuhan, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita itu selalu berproses. Kehidupan kekristenan kita sejak kita menerima Kristus secara pribadi di dalam kehidupan kita, tentunya hal yang paling penting yang mendasar dalam kehidupan kita adalah bagaimana kehidupan kita itu, pemikiran kita itu diubahkan. Di sini Rasul Paulus menegaskan pada jemaat di Roma bahwa kita harus berubah oleh karena pembaruan budi kita.
Karena ini akan mempengaruhi kehidupan karakter kita, saudara-saudara. Bahwa karakter kita boleh diubahkan kalau akal budi kita itu diubahkan. Sulit sekali tentunya karakter kehidupan kita itu berubah ketika pemikiran kita itu masih sama dengan pemikiran-pemikiran yang lama. Akal budi kita masih dipengaruhi dengan akal budi yang lama. Makanya ini hal yang sangat-sangat penting. Apalagi kita sebagai pekerja-pekerja Kristus, pembaruan akal budi ini sangat penting. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Saya percaya ketika kita menyadari, kita membuka pikiran kita oleh karena Kristus, saya percaya karakter hidup kita juga akan diubahkan, mengikuti apa yang dimaui Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Pasti, saudara-saudara. Ketika pikiran kita terkoneksi dengan Tuhan, pikiran kita terkoneksi dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi visi Tuhan, tentunya tidak sama dengan apa yang dunia pikirkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mungkin di terjemahan lain dikatakan, jangan terpengaruh dengan dunia ini. Meskipun kita masih ada di dunia ini. Ini sangat penting. Hal yang paling mendasar, berubahlah dengan pembaruan akal budi kita. Kenapa orang sulit diubahkan? Kenapa orang susah diubahkan karakter hidupnya? Karena dia tidak mau atau masih buntu pikirannya atau masih dalam pola pikir yang sama. Terkadang saudara-saudara kita nggak menyadari bahwa pola pikir lama kita itu masih apa eh, masih menaungi kita gitu. Perlu kita sadari bahwa hal yang paling penting untuk kita boleh bertumbuh, untuk kita terus menerima anugerah Tuhan, untuk kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk kita bisa melihat rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu berubah, kita diubahkan pembaruan akal budi kita. Sehingga apa? Sehingga apa yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita sadari, tidak pernah kita mungkin eh, inginkan. Akhirnya dengan pembaruan akal budi kita, Tuhan itu nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita bisa menerima, kita bisa memperoleh apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya dengan firman Tuhan ini akan menguatkan kita akan semakin diperbarui hari ke hari pikiran-pikiran kita supaya menjadi benar-benar pikiran Kristus itu dalam kehidupan kita. Sehingga otomatis karakter Kristus dalam kehidupan kita itu ada. Karakter Kristus dalam kehidupan kita itu semakin nyata oleh karena pembaruan akal budi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara,